Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah dengan NIM 1710301035. Di sini saya mendapatkan tugas praktikum dengan pemeriksaan vital sign, IPPA dan pemeriksaan PFGD. Nah, untuk pemeriksaan vital sign seharusnya di sini semua dilakukan dengan pasien, tetapi karena saya keterbatasan alat dan alatnya ketinggalan, jadi saya tidak melakukan dengan alat, memeriksa dengan alat. Nah, untuk vital sign sendiri, memeriksa tekanan darah itu normalnya biasanya adalah 120/90 atau 140/90. Nah, untuk denyut nadi kita bisa melakukan dengan memeriksa dengan stetoskop dan tensi. Nah, biasa tensi itu ditempelkan di lengan pasien. Nah, di situ nanti di alat tensi itu ada seperti arah jarum jam. Itu bisa menjadi patokan kita untuk melihat hasilnya, dan kita bisa meraba di pasien, di denyut nadi pasien, di arteri pasien, dan kita bisa merasakan saat denyut nadi berdetak pertama itu berarti sistolik, dan saat denyut nadi berdetak kedua itu adalah distolik. Nah, saat katup tekanan terbuka pada tensi, nanti dia akan arah jarum jam yang ditensi itu akan turun ke bawah pelan, dan saat arah jarum jamnya bergerak 2 kali berarti itu adalah menandakan sistolik, dan untuk yang kedua itu distolik. Itu sangat terlihat nanti kalau kita menggunakan tensi. Nah, pada denyut nadi, dan yang kedua adalah pemeriksaan denyut nadi. Pada pemeriksaan denyut nadi itu normalnya adalah 60-80 per menit. Untuk pemeriksaan denyut nadi, sambil memeriksa denyut nadi, kita bisa sambil memeriksa pernapasan pasien, melihat napas pasien. Pernapasan pasien yang normal, dewasa dan remaja itu adalah 12-18 per menit. Nah, untuk suhu badan kita bisa memeriksa dengan termometer. Suhu badan yang normal adalah 36,1 sampai 37,5 derajat Celcius. Itu normal untuk dewasa. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan tentang pemeriksaan IPPA. Untuk pemeriksaan IPPA, inspeksi itu dimana kita melakukan pemeriksaan ada namanya dinamis dan statis. Di dinamis itu kita melihat keadaan pasien saat datang ke klinik kita. Misalnya dia datang menggunakan kruk, atau dia datang dengan berjalan dibantu, atau saat dia datang kita melihat posisi tubuhnya tidak seimbang. Kita bisa melihat posisi pasien saat bergerak. Nah, untuk statis itu adalah saat pasien diam. Misalnya pasien mengalami nyeri, kita bisa lihat dari raut wajahnya, pasien saat itu menahan rasa sakit, atau kita bisa melihat saat itu pasien kita bisa melihat saat itu pasien kulitnya pucat, dan kita bisa melihat pasien dalam keadaan, pokoknya kalau inspeksi statis itu kita melihat pasien dalam posisi diam. Nah, untuk pemeriksaan selanjutnya itu adalah palpasi. Palpasi itu adalah meraba, dimana saat kita raba, misalnya pasien mengalami odem atau bengkak, itu biasanya kan kelihatan. Nah, terus selanjutnya ada nyeri tekan. Biasanya kalau kita lakukan perabaan, terus kita pegang, ada salah satu sisi dari tubuh pasien yang mengalami nyeri atau spasme otot, suhu badan, itu bisa masuk dalam pemeriksaan palpasi. Selanjutnya itu ada pemeriksaan perkusi. Perkusi itu adalah normalnya sonor. Untuk perkusi nanti saya akan praktekkan pada pasien, yaitu nanti pasiennya adalah ayah saya.
selanjutnya ada pemeriksaan auskultasi. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan auskultasi. Pemeriksaan auskultasi itu mendengarkan, di mana kita mendengarkan suara yang ditimbulkan pada toraks. Itu bisa menggunakan alat stetoskop. Nah, untuk pemeriksaan auskultasi ini itu ada suara nafas, suara ucapan, dan suara tambahan. Untuk suara ucapan itu biasanya kita bisa menyuruh menginstruksikan pasien untuk mengucapkan 77. Terus untuk suara tambahan itu kita bisa mendengarkan ada suara tambahan pada pasien, misalnya seperti ronci dan wheezing. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan PFGD. Di sini saya akan langsung praktekkan kepada pasien ayah saya. Sebelum pemeriksaan PFGD, saya akan melakukan pemeriksaan tadi perkusi. Itu saya juga, maaf Bapak, di sini saya Nurul Hidayah sebagai fisioterapis Bapak. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fungsi gerak dasar kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Nah, untuk yang pertama, kita akan melakukan pemeriksaan gerak dasar pasif. Nah, gerak dasar pasif itu dimana kita membantu pasien untuk menggerakkan. Biasanya gerakan pasif itu pasien benar-benar tidak bisa melakukan gerakan. Nah, biasanya itu pasca operasi atau pasien mengalami kelumpuhan. Nah, itu kita bisa lakukan seperti ini. Untuk yang pertama, di setiap persendiannya kita lakukan gerakan. Itu 8 kali pengulangan. Nah, untuk selanjutnya, jangan dilakukan jika pasien mengalami nyeri. Dan pemeriksaan PFGD ini juga kita bisa mengetahui EMT dari pasien atau kekuatan otot pada pasien. Kali pengulangan. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan aktif. Nah, aktif ini kita menginstruksikan pada pasien. Diusahakan bagaimana agar pasien itu mengerti dengan instruksi kita. Nah, di sini Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan gerak dasar, di mana Bapak mengikuti instruksi dari saya. Nah, coba tangannya digenggam, coba di bawah, seperti ini. Dengan hitungannya Pak, misalnya lihat dulu saya, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, relax. Ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relax. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relax. 8 kali pengulangan. Terus selanjutnya ditekuk seperti ini Bapak. Coba lagi tekuk dari bawah. Terus ditekuk 1, 2, 3, ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relax. Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relax. Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relax. Nah, terus dinaikin ke atas tangannya. Sudah, dinaikin ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relax. Lagi dinaikin ke atas lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relax. Turun lagi, naik lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relax. Nah, selanjutnya di sebelah sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relax. Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relax. Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relax. Nah, terus selanjutnya diarahin ke sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relax. Naik lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relax. Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relax.
di sini saya akan melakukan pemeriksaan isometrik, di mana di sini kita bisa memberikan sanggahan di persendian pasien. Di sini pasien tidak perlu melakukan gerakan apa-apa, pasien hanya mengkontraksikan ototnya. Bapak, nanti pada saat saya bilang tekan ke bawah, nanti tolong tangannya ditekan ke bawah, sendinya ditekan ke bawah. Nah, sekarang coba ditekan. Nah, di sini kita bisa merasakan bahwa otot-ototnya itu berkontraksi. Nah, coba relax lagi, ditekan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relax. Tekan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relax. Tekan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relax. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan dengan pemeriksaan perkusi yang tadi saya jelaskan. Itu bisa dimana kita mencari inci sura ya di sini. Selanjutnya di ICS 4, setelah di ICS 4 dilanjutkan di ICS 6. Untuk pemeriksaannya itu kita bandingkan suara kanan dan kirinya. Setelah di ICS 6 kita lanjutkan di ICS 8.